hari pertama aku jujur capek banget karena di situ rasanya aku overwhelmed sih mas. Karena jadi 3 peserta pertama itu aku langsung ke juri 1, 2, 3. Yes. Sering-sering kayak gitu, makanya kami jarang kayak diminta jadi juri, habis itu nggak mau tahu acaranya apa, yang penting datang aja ngejuri enggak. Tapi kami harus tahu dulu acaranya apa, butuh dibantu apa, bahkan kalaupun alat ada yang bisa kami pinjamkan, kami bawain. Oke, kembali lagi di Ngopi No Cincong. Kali ini saya punya tamu istimewa ya. Ini kita perkenalkan ada Andri Mahardika dan juga Mbak Eci Mahardika. Kenapa namanya sama ya? Karena memang Sudah berkeluarga. Iya. Sudah berpasangan. Nah ini kebetulan saya juga lagi di Jogja, ketemu sama mereka dan mungkin kali ini podcast ini saya nggak pengen perkenalan ya Mas Andri ini siapa, Mbak Eci ini siapa, karena kalau orang-orang kopi yang beneran, kalian orang kopi beneran atau enggak saya juga nggak tahu. Pasti tahu Mas Andri ini siapa, Mbak Eci ini siapa. Kalau belum tahu silakan di googling atau mungkin bisa follow IG-nya, dilihat Mas Andri ini siapa dan Mbak Eci ini siapa ya. Pasti mereka punya pengaruh luar biasa di industri kopi. Iya dong, terutama di Jogja. Siapa lagi yang nggak kenal Mas Andri sama Mbak Eci? Ada Banyak loh. Katrok berarti Nah, kemarin kita di sini kan habis ngejuri ya di event regional, AS regional ya, ada barista, ada latte art, ada Mbak Eci sebagai apa? Kebetulan dari beberapa waktu belakangan, dari mulai asli di Solo, Surabaya, dan kemarin regional di sini, saya bertugas jadi juri di IPC. Nah, yang saya agak bingung nih ya, biasanya ini kan selalu berdua jurinya. Iya. Kemarin itu kenapa saya cuma lihat Mbak Eci doang? Mas Andri cuma jadi juri kalibrasi, habis itu nggak ada juri. Itu sebenarnya juri. Iya. Aku takut. Nggak ada juri. Ya, coba dijawab daripada Saya memilih menjadi bodyguard. Ya, bukan jawaban Mas, kenapa? Justru kalau di link kita ketemu. Betul. Kebetulan di Solo, Surabaya sempat menjuri. Loh, di Surabaya juga ikut? Iya. Wah, malah saya nggak diundang di Surabaya. Mayo kemana? Bukan nggak diundang nanti. Nggak dipanggil, nggak dihubungin. Oh, ya mungkin kasusnya sama. Nggak tahu kalau yang pasti mungkin penyelenggara Surabaya mungkin entah kenapa ya nggak tahu, mungkin sungkan sama saya. Atau nggak kenal mungkin? Kenal dong. Siapa yang nggak kenal? Sebelumnya kan kita pernah event bareng di Malang. Oh, sih. Ya nggak tahu ya, mungkin dia udah nggak berminat undang saya lagi, itu kan nggak masalah sih. Maaf, ini kenapa jadi curhat ya? Nggak tahu, kan kita cerita. Oh iya, iya. Itu kalau Mas Andi kenapa Mas? Sebenarnya mirip-mirip. Kenapa? Gimana? Nggak dihubungin juga? Jadi mungkin dan juga kemarin kan teknikal kebetulan saya ngejuri teknikal gabung Surabaya sama Solo. Terus kemarin Jogja yang teknikal kebetulan ternyata cukup banyak. Jadi ya positifnya adalah akhirnya banyak juri-juri baru yang merasakan pengalaman itu. Kalau saya ngejuri juga kasih pengalaman mereka aja. Oh iya, kan memang setiap event terutama league ya. Iya. Kalau regional harusnya nggak terlalu, tapi kalau league memang sebisa mungkin itu juri lokal. Betul. Tapi kalau regional itu harusnya mulai lebih banyak yang pro, menurut saya ya. Iya, tapi sebenarnya benar sih Mas. Aku jujur nih ya, ini sedikit curhat juga sih. Kenapa susah? Karena di barista ini nggak apa-apa lah ya. Jadi di barista itu kan kebetulan juri yang certified terakhir di nasional kemarin kan aku. Walaupun sebenarnya juga baru dari Jogja juga. Tapi kan kebetulan dapat aktif baru dengan juri-juri yang termasuk yang udah world. Dapat ilmunya. Ya, dapat ilmunya event. Kemudian di regional semuanya baru. Ada juri certified lama, tapi kan bagaimanapun juga pada saat kita membangun juri kan otomatis kalibrasinya butuh waktu lebih lama lagi. Pada saat di stage
aku seharusnya bisa fokus untuk melihat peserta. Intinya aku kayak harus ngejagain temen juriku juga nih yang sama-sama teknikal gitu. Ikut ngawasi ya? Iya, jadi itu hari pertama aku jujur sampai banget karena di situ rasanya aku overwhelmed sih mas. Karena soalnya banyak banget pasti. Karena jadi 3 peserta pertama itu aku langsung ke juri. Aku jumping. Yes. Dan habis itu ada lagi, tapi kan namanya baru-baru. Kan juga harus mendampingi mereka juga, mereka dapat juga. Karena mungkin yang 3 pertama dapat strong kompetitor. No. Enggak. Karena kebetulan kan ada yang minta buat ditemenin dulu sebelum nanti dipisah. Karena nggak penting kalau dua-duanya baru. Habis ditemenin terus dipisah. Oh gitu ya. Itu sakit sih. Itu dipaksa ya Pasti nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Bisa langsung satu Terus Jadi kayak gitu. Sebenarnya sih sempat aku minta untuk temennya satu lagi yang certified juga. Kebetulan kemarin ada ya sertifikat gitu. Ada, tapi mungkin lebih dibutuhkan dicampur lagi. Jadi ya udah. It's okay sih, kan aku strong. iya. Jadi Tapi pilih kembali. juri di tempat saya memang udah diplot buat ATS. Oh iya. Kalau memang mau dipinjam, mau dipakai diperbantukan di IBC ya, I don't mind sebetulnya. Iya, cuma butuh komunikasi Ya yang kalau lebih baik. ngomong, ya kan ngomong kasih tahu ya. Oke. Cuman kadang kan masalahnya kan mungkin ada yang nggak ngomong ke koordinatornya tapi langsung ngejapri orangnya. Langsung ngejapri orangnya, mau nggak ke juri pindah ke sini. Kemarin kan juga sempat ada kabar-kabar kayak gitu juga sih. Ya tapi ya nggak apa-apa. Namanya berapa seputar juri-juri seputar ini ya. Ya Itulah. kan nggak seru. Ya kan. Tapi yang penting lancar. setelah itu event kita semua ya baik-baik. Ya. Yang penting lancar. Ya jujur sih pasti akan ada miss ya mas kemarin aku 1-2 karena kan memang di awal harus membagi waktu. Nanti akan terjadi ya insya Allah. Oke. Ya. Aku tetap berusaha sebaik-baiknya. Di latihan juga kemarin di tempat itu juga harusnya itu yang udah lumayan experience. Kan itu ada 3. Ada Panji, ada Lukas, dan kemudian ada Nandos. Nah, Lukasnya ini dari hari pertama itu dia udah sakit, dia nggak bisa nih. Karena memang sebelumnya Lukas nih, aku rencananya mau pakai di visual dia. Tapi dari hari pertama dia udah pakai sakit. Terus Nandos, dia hari kedua dia udah sakit. Iya, aku nggak tahu ya Nandos itu sakit beneran atau pura-pura sakit ya, karena dia memang orangnya nggak jelas itu loh. Ngejuri yang Jujur dan wah ketemu saya waktu Mas mau lihat foto saya nggak? Wah dia nunjukin ke belakang, ngasih barang bukti. ideal. Tapi yang namanya ngejuri itu atau Mas Ade akhirnya nggak ngejuri. Akhirnya nggak ngejuri karena ya itu dia satu yang dipanggil, habis itu sempat mengajukan juga, tapi sepertinya ya itu mungkin alasannya karena memang slotnya sudah belum untuk itu cukup banyak. Akhirnya mencoba bisa bantu apa ternyata pas barista demo sempat nawarin juga, tapi kayaknya belum butuh. Udah ada juga. Udah ada juga pas barista demo untuk sensori, karena barista demo kemarin dipakai untuk sensori apa teknikal kan, workshopnya dulu. Akhirnya pas hari kedua workshop buat teknikal, ikut maksudnya bantuin. Jadi paling tidak karena saya pernah dulu beberapa kali kompet, habis itu pernah ngejuri juga, jadi paling nggak tahu apa sih yang dibutuhin pada saat workshop. Dulu pernah bantuin workshop juga 2018 ya, 2018 pernah bantuin sertifikasi juga, jadi ya bisa bantuin lah. Sama siapa sih yang isinya? Yang isinya siapa sih yang nggak tahu? Mungkin nggak tahu, mungkin kan karena memang sudah ya juga kita berpikir positif aja. mungkin sungkan kan dianggap tua, mungkin jadi nyuruh anak muda aja deh, nyuruh orang tua. Kita kan generasi lama, ya kan. Baru belum kepala kok. Ini belum kepala. Ya, hampir lah. Ya, 35 loh. Ya. 39.
Belum. Wih, enak mas ya ampun, aku merindukan. Mas, umur itu hanya ada. Betul. Yang penting suruhnya sama mukanya itu nggak usah keluar-keluar. Tapi balik lagi aku tetap merindukan masa-masa muda. Jadi kalau lihat anak-anak muda sekarang yang udah, wih strong, ganteng, masih darah. Gue juga pengen Gitu. Tapi ya. anak-anak muda zaman sekarang dicap nggak tahan banting loh mas. Masa sih? Ya. Wah. Kayak pada saat mereka menemukan something yang menghambat terus mereka kayak Terus kita bilang anak muda itu sekarang. terus kita bisa bilang kayak gitu. Udah masa. Jadi kalau saya sih masih menghargai yang muda. Oh iya. Oh, harus. Tanpa mereka Iya. nggak akan ada generasi Karena penerus. tanpa mereka itu belum pernah merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Dan juga kita harus rasakan. Betul. Itu. Dan mungkin mereka juga kita juga nggak ngerasain yang mereka rasakan sekarang. Iya. Pasti pengalaman juga beda. Tetap beda. Baru saja aku belum pakai kacamata. Oh, emang penting ya mas ya? Sebenarnya sih nggak penting juga sih. Melihat aku tuh kayak pandangan jatuh cinta ternyata. Ternyata. Aku boleh sambil telepon nggak sih? Boleh dong, aku Sih, sebelum mas, buka. ada sorry ada. Nah, Tapi Mas Andri sendiri sama Mbak Eci itu mulai ngejuri ini dari kapan sih? Kalau belajar, maksudnya dimulai dari internal sih mas. Dulu kan mas Andi di kedai kopi. Kedai kopi espresso bar yang Geko yang dulu ngehits banget. Iya. Yang Ketemu Mas Andri kan juga di Keiko. ya. Untuk kan di Geko kan selalu ada dari tahun ke tahun kan selalu ada apa ya istilahnya kita ada jadi kompetisi internal kompetisi internal ya. karena anak tuh banyak banget, jadi kita bikin kompetisi. Cabangnya masih banyak. ya, habis itu kita belajar ngejuri kayak gimana sih, kita belajar, kita cari-cari, oh ternyata ada rule-nya nih, ada rules and regulation dari world. Iya. Belajar, kita ngejuri sendiri, kemudian habis itu kan ngirim wakil juga tuh mas, kayak datanya ada Dodi, Iya. Iya. Latihan dan lain-lain. Akhirnya dari situ belajar. Pertama kali 2013 sebenarnya ngejuri. Kalau Mas Andri pertama kali ngejuri 2013. Edisi 2013. Dulu kan masih ada yang Rebona. di itu ya, UGM. UGM. Ya. Oh itu udah teknikal juga. Udah. Sensori. Oh sensori. Sensori. Masih zaman-zamannya sama Mira juga kan? Ya, dulu. Terus masih ada siapa itu yang dibawa ke rumah sakit itu? Itu Dibawa ke Semarang, iya. Ada Itu bagus, apa? bagus. Signaturenya ada yang pakai tulang mentah mas. Oh iya, saya juga dengar cerita itu. Bapaknya nggak bisa. Wah, ya itu kalau belum ini kan bikin signature drink asal-asalan. Iya. Tapi zaman dulu memang, Iya. Iya. macam-macam dia signature-nya aneh-aneh. Udah gitu nggak hygiene semua. Iya. Zaman dulu nyari video kompetitor world aja kan susah banget. Iya, susah. Ya, itu susah. Sekarang kan bisa sangat belajar dari video aja ngeliat video. oke. Dulu ya 2013 adanya video yang kompetitor dari Jawa Timur dari Surabaya yang pakai belakon. Oh iya. Ada gitu. Ada. Norak banget ya gitu ya. Ya, tapi ada kalau mungkin sekarang belajar gitu ya dulu kan mas. Ya dulu sih saya juga Oh, mas pilih kok saya dong, saya apalagi yang berani pakai belakon di kompetisi. Kenapa ada kamu? Iya, bukan Ya, kamu apa? sih, cuma teman-teman sendiri. Nah, Oh, mau pesan kopi? iya. Ya udah biarin aja, kan Iya. dia janjian dari Iya, duluan. iya betul, nggak apa-apa mas aman. Oke, terus ini yang agak penasaran ini ya. Saya mau nanya soal komunitas. Komunitas barista, komunitas brewer, entah itu latte art itu di tiap kota itu kan pasti ada ya. Benar. Ketika barista itu udah mulai semangatnya, ayo kita ngerasa semua di industri yang sama, yuk kita bikin community. Ya. Kayak dulu awal pertama ada barista istimewa juga. Gitu. Iya. Di Kediri dulu juga ada. Itu dulu namanya kalau nggak salah Kediri Coffee Mix. Atau kalau nggak salah sebelumnya lagi ada lagi namanya Julid. Bahasa Indonesia mas. Iya, komunitas kopi Kediri disingkat Komkopet. Komkopet. Nah, tapi waktu itu saya itu sempat ngomong ke teman-teman itu, kalian tuh ya nggak perlu
bikin komunitas gitu, ngapain jadi satu aja semua. Karena kalau bikin komunitas takutnya itu orang yang bukan member kalian itu terasa kayak, oh aku nggak ikut. Iya. Gitu. Ya akhirnya lama-lama ya bukan juga. Nah, terus gimana dengan komunitas yang di Jogja? Dulu ya benar ada BY, habis itu kemudian ada iya sempat redup karena orang-orang di dalam BY ada yang di Jakarta, udah lepas segala macam relatif, cuma beberapa orang masing-masing. Habis itu akhirnya ada barista kopi lover dan KPR itu sebenarnya kami tuh ngumpul-ngumpul itu bukan kayak jadwal komunitas beneran gitu ya, beneran kayak kita ngumpul bikin apa yuk, kita ngumpul bikin apa yuk, setidaknya ada bendera. Benar ya. Ada bendera dan ada aktivitas itu kayak gitu aja. Tapi lumayan sering bikin acara itu, lumayan sering. Habis itu ya Aeropress dulu kan juga terus habis itu Jogja banyak lagi. Tapi kalau komunitas yang lain sekedar kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul. Habis itu latihan aku nggak tahu ada apa enggak. Roster ada. Roster Jakarta sampai pandemi, setelah pandemi belum pernah kumpul lagi, jadi kami roasting bareng semuanya di kafe bareng segala macam bikin event juga. Terus ada lagi komunitas kopi Nusantara itu base-nya Jogja, tapi itu lebih nasional. Tapi dia lebih nasional, ada beberapa cabang di beberapa kota juga, beberapa provinsi ya. Nasional kali itu, walaupun memang base-nya kayaknya orang tertinggal, tertinggi-tertingginya Jogja juga. Dan itu kalau dalam satu kota ada 2 atau 3 komunitas itu sering slack nggak sih? Kalau slack sih enggak ya, maksudnya kalau ini mungkin pandangan orang yang beranggapan seperti itu, tapi maksudnya kayak aku mungkin lebih kental dikaitkan dengan BKPK, tapi pada saat KKN itu bikin acara lain-lain, aku juga datang gitu, makan bareng ya. Sebenarnya tetap kalau ada event, apapun eventnya ya masih orang kok pada datang gitu. Dan yang terlibat sebenarnya kayak volunteer segala macam sama-sama aja orangnya. Orangnya itu lagi. Bagusnya ya udah, jadi lebih banyak orang datang ke Jogja di bulan kopi banyak. Kalau di Kediri sekarang tinggal satu komunitasnya, itu namanya Selebrasi. Selebrasi. Orang kan sih namanya, tapi ya bagus, mereka suka. Itu lebih ke buat atau enggak juga sih ya, ada barista juga, teman-teman itu intinya mereka juga enggak menutup diri dari mana-mana, dan mereka juga kalau jadi tujuannya adalah positifnya adalah ketika lagi ada event apa minta bantuan mereka, dan kan mereka punya tim yang bisa jadi kolektif, jadi bendera. Tapi memang susah ya berkomunikasi itu ya. Gimana ya, masih pasti akan ada ups and downs-nya. Kalau dulu memang kita masih mikir gimana ngatur, gimana bikin struktur, gimana apa gitu. Terlalu serius malah. Iya, jadi nggak perlu gitu. Akhirnya ya udah belakangan ya. Kan 5 tahun belakangan lebih organik aja ya udah. Akhirnya yang tua-tua yang harus ngomong, yang muda juga ada apa? Ada apa tambah kayak gitu kan. Kalau terlalu dibikin struktur organisasi malah ini ya, ntar kan juga sesuai peraturan. Ya, bagian ini nggak benar, kayaknya mau bagian ini. Ya udah, ini sekarang mana? Nanti malah bubar, nggak ada orang bisa kemudian. Nah, terus terang aku mungkin sama Mas Ramli sama Mbak ini kan juga kenalnya memang mungkin kita udah cukup lama. Mereka kita sebetulnya tidak dekat-dekat banget ya. Tapi dari dulu itu terakhir, aku itu sama kalian itu memang respect. Karena apa? Karena menurutku ini adalah contoh juri atau orang-orang tokoh di kopi yang memang ini aku nggak ngejelas, tapi memang iya lah, memang menurutku humble banget. Jadi kalau kita datang ya selalu ditemui, diajak ngobrol, dan bukan kan jatuh ya, soalnya saya sekarang yang kita takutin itu adalah juri-juri yang baru itu bermasalah dengan itu. Ini yang saya sampaikan.
kita yang jadi juri, volunteer aja kita yang senior masih bisa ambil seperti ini. Ya. Saya khawatir ini kan kita lagi dapat juri-juri baru, ini baru. Khawatirnya ya mereka ketika menganggap menjadi juri ini suatu prestis yang dimana terus akhirnya mulai sombong atau gimana kayak gitu. Ya, atau mungkin berujungnya di depan ya Mas. Ya. Karena sebenarnya sih jujur ya Mas, kalau aku kayak kemarin ada event kayak ini bareng-bareng dengan guru senang. Tapi di sisi lain ada sedikit kekhawatiran ketika mereka akan menyematkan kata-kata certified judge. Padahal sebenarnya kan, dan aku udah menemui itu. Jadi ada kata-kata entah di mana kemarin saya lihat ada orang menyematkan itu certified judge asli. Sebenarnya certified judge asli. Ya, jadi sekali aku ngomong juga sama teman-teman. Sopo kuwi. Sopo yang bener yang ngerasa. Jadi yang namanya juri yang sudah tersertifikasi adalah pada saat kita datang di acara sertifikasi juri yang diadakan oleh SKI selama beberapa hari dengan ada teksnya, segala macam. Kemudian ada kata-kata pas, ya, kamu lulus. Ada ujiannya, ada teksnya tertulis, ada ujian praktek dan gitu. Lulus baru itu namanya certified. Itu pun waktu dulu angkatanku ya Mas. Kalau aku lulus 2018, 2018 itu pun kalaupun lulus tapi nggak dipakai buat juri, si titel certified judge ini akan hilang. Oh iya. Iya, karena harus menjadi minimal 2 kali. Oh, oke. Saya juga saya peraturan itu. Jadi dulu ada. Oh iya. Kalau mungkin teman-teman nonton ya, yang kemarin kita jalani ini sebenarnya bukan sertifikasi juri, tapi lebih ke pengenalan RSM. Judge workshop. Ya. Jadi bukan Ada review, ada view gitu. Bukan ranking, beda juga. Iya, jadi gimana ya? Maksudku jangan terlena dengan title. Iya. Aku ini aja sih, ya berharapnya ya Mas, maksudnya kan kayak ya cuma nggak ngebandingin, nggak bluffing juga. Kadang aku kalau perlu udah nulis, nggak mau ditulis katanya apa, udah bilang aja co-founder kreatif. Aku jarang mau mengatakan kayak gitu. Saya juga biasanya kita cuma penulis buku Tapi yang bahwa itu kan mungkin sesuatu kebanggaan. Iya. Tapi positifnya positif dan mungkin harapan ya. Harapan dari kami itu akhirnya lebih banyak orang yang bisa sharing. Iya. Maksudnya kadang kan kita juga orang minta sharing ke kami gitu, sementara pengalaman kami sebenarnya nggak banyak. Dan ya kami harapin maksudnya kayaknya yang kita share ke teman-teman kayaknya nggak banyak deh, harusnya lebih banyak lagi orang yang dapat pengalaman jadi bisa orang yang sharing lebih banyak gitu. Sebenarnya harapannya itu juga. Harapannya memang lebih banyak yang sharing gitu. Padahal kan kalau kita dari awal-awal juri dulu ya, jadi juri kompetisi kopi itu kan sebetulnya bukan hal yang eksklusif banget yang memang enggak, justru kan harusnya kan kita memang di penjurian ini kita dipilih kan memang untuk membantu, untuk support dan untuk melayani si barista ini. Supportnya kan melayani mereka ini supaya mereka tahu nih ketika mereka dapat skor sekian kenapa. Bukan suatu hal yang jadi wah kalau udah jadi juri pun minta diistimewakan. Iya, nggak tertekan nyari salahnya barista. Sebenarnya kan tugas kita adalah merecord apa yang ada di stage, kemudian kita tulis lagi jadi bahan pembelajaran buat mereka. Sebenarnya kan itu. Dan itu ya satu lagi kalau saya sih, tapi juga mencatat ya. Juri ini nggak cuma harus support ke barista, tapi juga support ke sesama juri. Betul. Respect ke sesama juri yang baik. Sangat setuju. Jadi mudah-mudahan juri-juri yang baru ini ya juga bisa melakukan hal yang sama karena attitude itu nggak cuma dari itu barista. Iya, semua pelaku. Betul. Iya, kalau tapi aku yakin sih maksudnya dengan adanya workshop ini banyak yang ikut kayak gitu. Dari sisi peserta juga kualitasnya mungkin kita bisa rasain tahun depan atau 2 tahun lagi itu bakal bagus sih. Iya. Karena dari tim mereka nanti ada yang jadi juri, ya kayak gitu. Jadi ada input juga. Karena kan kita harapannya kan juri di daerah ini juga semakin banyak. Iya. Jadi ketika kita mengadakan
kompetisi di daerah manapun, juri-juri daerah yang dekat ini udah ikut ASW, udah ikut mana-mana. Saya mendengar ada suara. Gimana? Mungkin sepertinya kita mesti ikat dulu. Dulu siap. Karena seperti sholat dulu. Ya. Jadi mau. Nah, akhirnya udah selesai beribadah. Sudah terang. Udah hujannya udah reda, terus kemudian juga udah ibadah semua ya. Karena kita lanjut lagi ngobrol. Oke, yuk. Sampai lupa loh tadi itu ngobrolnya tentang apa ya? Gibahin juri-juri baru, ya kan, peserta. Nah, Jogja ini kan dulu kan setelah Dodi ini kan jadi juara ya. Waktu itu. Terus kemudian generasinya setelah Dodi ini siapa lagi nih? Kalau waktu itu yang sempat berangkat ke Jakarta, lolos sampai ke Jakarta 2013 itu ada Median. Ya, Median. Ada Chandra sama Ya, Ajeng ya. itu kan generasi lama, namanya Kiki juga. Habis itu Ya baru-baru dong. yang baru-baru Udah ada belum yang kira-kira punya potensi gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi maksudnya nggak ada yang terus. berubah ya. Ya berubah. Kalau barista dulu Mas Adi di 2019. Oh iya, ikut ya 2019 ya. 15 sama 19 ikut. Lolos kan ke nasional waktu 15 itu. sama 19 ikut. Iya, lolos nasional. Di nasional peringkat berapa Mas? Pokoknya semifinal itu berarti udah 12 ya? 12. 14. Oh 14. Itu gara-gara overtime. Iya, adalah dewa overtime. Bahkan dulu kayak Jogja ada yang maju Cika sama Cika. Ali itu sekarang di Dubai di Tel di aman Espresso Lab. Dia maju nasional juga itu sama Beci. Aman waktu itu. Cika sama aku Overtime. Tim overtime nih. Tapi memang susah ya sekarang Jogja ini sekarang ini lagi naik di Bali loh. Kita lihat di selain Jakarta ya. Betul. Bali. Kemarin latihan itu. Iya, kita juga dari Bali juga. Kebetulan dia yang Surabaya ikut dia. Ya, itu jagoan itu dari kemarin orang nanya. Oh, ada iya. jagoan latihan nggak, Pak? Oh memang dari Surabaya memang udah Iya, kelihatan karena ya. dia bagus, dia rapi, dia bagus, cukup telaten. Harus ini sih. Bali tiap tahun selalu ada prestasinya sama nanti. Kemarin tuh yang si juaranya sini kan juga juara Surabaya kan barista, si Ferdi itu. ya ada Surabaya Itu juga. juga oke tuh. Yang dari Banjar. Kalau si itu Caps Lock siapa sih Oh, namanya? Aan. Ragil. Panggilannya Aan. Oh panggilannya Aan. Namanya Ragil, panggilannya Aan, IG-nya Caps Lock. Iya. Jadi manggilnya apa? Itu waktu di JCW kan wow dia. Iya. Kan saya ketemu dia. Itu yang comebacknya pas Jakarta dia blank pas JDRC tahun sebelumnya. Habis itu Bukan tahun sebelumnya sih. September ya? dia September. Habis itu maju JCW. Oh dia di tahun ini dia sempat ikut. Iya, lulus itu di BRC. Di BRC. Di JXPO. Pantesan beda banget performanya dibanding yang lain. Habis itu JCW ikut lagi. Kayak redemption gitu lah. Iya. Dan gak banyak konsep yang dirubah. Oh itu banyak yang dibawa di IBRC. Gak banyak yang dirubah, cuma ada beberapa item doang. Kalau trik yang bagus sekali, ya kan? Di IBRC nasional dia udah poinnya tinggi ya, kenapa nggak dipakai di JCW? Coba. Gitu. Tapi kalau yang kemarin di regional gimana dia? Ya, kayaknya paling Itu kayak kopi jujur, malam. ya kopi masih oke lah. Masih oke. Jujur aja dia tuh belum pernah simulasi sama sekali. Wah gendek kue ragil. Jadi memang dengan waktunya yang mepet itu Mas, dia lebih banyak ngulik di kopinya. Dia tuh terlalu pusing dengan Terlalu pusing kopinya. dengan kopinya. Hamin 4 jam dia kesini. Mas aku belum hafal script Wah, dan mati belum aku. nyoba simulasi. Dia belum simulasi Ya sama udah. sekali. Kue gendeng, kue gendeng. Ingat loh, ini kompetisi Brewers Cup, bukan kompetisi kopi. Bukan tunggal. Iya, bukan enak-enakan kopi yang gimana, tapi Brewersnya itu. Oh dia. Iya, dia. Simulasinya dia malah enggak. Jadi memang dia kemarin udah panik sama kopinya sih Mas. Panik sama Dia terlalu concern panik sama Iya. kopinya, sehingga dia akhirnya dia lupa ininya ya. Kalau nggak cuma sekedar Nggak kopi cuma kan, kopi. ada presentasi, ada customer service, Ya. Rutinnya jadi enggak latihan Iya. Leng. Betul. Udah
Dan itu pengaruh banget loh itu rutin itu. Karena sekarang di penilaian HCS kan ada technical brew juga. Technical uniformity-nya itu. Brewnya itu dia tekniknya dilihat konsisten atau enggak. Iya, betul. Cuman enaknya sekarang udah ada TDS. Ada TDS. Karena TDS ternyata nggak terlalu di balik lagi ke orang yang tahu juga sebenarnya HCS doang kan. Iya. Betul. Ya itulah. Wah. Jogja itu harus ini nih, regenerasi lagi ya. Betul, harus. Tapi kenapa sih kok jadi ya mungkin kita harus akui ya dibandingkan dengan kota-kota lain agak susah ya catch up-nya ya dibandingkan Bandung, terus kemudian Bali juga, terus Jogja ini kenapa sih sebenarnya kok jadi ketinggalan? Iya, baca ketinggalan karena sebenarnya kalau dibilang-bilang nggak ada generasi penerus untuk maju ke nasional kan, sebenarnya kan lebih kayak gitu ya. Nah, terus kalau aku melihatnya gini, zaman dulu ya maksudnya kelas balik sama Dodi itu rutinnya gila-gilaan dan itu rutin itu juga yang rutin champion bertahun-tahun ini lakukan gitu. Sementara di Jogja sendiri semenjak 2015 sampai 2019 Aldi maju itu nggak ada yang ngajak kami dan nge-push rutin seperti itu. Jadi wajar aja, maksudnya akhirnya mereka ikut sekedar apa adanya terus menerus seperti itu. Yang penting ada pengalaman, yang penting nyari pengalaman. Yang menurut kami kalau cari pengalaman ya pengalaman itu nggak usah dicari, pasti dapat kok. Berdoa kita besok hidup lagi kita pasti dapat pengalaman baru, udah gitu aja. Tapi hal lain kan bisa dikejar gitu. Nah akhirnya baru 2019 sama 2019 sampai 20 sih itu Aldi sama Cipi kan 2019, cuma kan Aldi maju terakhir ke Brewer Nasional itu 2020. Oh iya, 2019 dia ikut di Makassar, nggak lolos. Dia pulang, kami pulang, itu dia langsung ngomong tahun depan aku mau ikut dan aku mau ikut JCE, aku mau juara, aku mau ikut. Dia minta beneran setahun sebelumnya. Jadi, harusnya kan seperti betul. itu. Memang udah di prepare, memang tujuannya, goalsnya kemana? Betul. Kalau sekarang kan modelnya kayak apa ya mas? Paling dalam 1-2 bulan terakhir mereka intens dengan coach nasional yang mungkin udah punya nama. Ya rutin sebulan 2 bulan kan, itu pun kan coachnya nggak datang tiap hari mas. Terus kita kan nggak tahu rutinnya dari jadi kurang untuk di-push. Nggak kayak ya beda ya sama kalau yang udah world champion ya kayak Michael Jasin ya, walaupun nggak ada coachnya ya dia tiap hari rutin terus. Udah tahu sadar kesadaran untuk itu udah ada, nggak harus dipaksa. Bahkan kalau boleh jujur ya, ini udah mulai ketinggalan bersama Semarang. Betul, setuju. Semarang ini naik terus ini. Anak-anaknya anaknya Lukas. Jadi kayak akhirnya nggak punya champion pada saat orang udah jadi champion pun akhirnya mereka pergi keluar mas. Nggak stay di sini lagi. So guys, kenapa sih kalian ini di Jogja ada Mas Andri, ada Mbak Eci, banyak tokoh-tokoh yang lain juga dari Jogja ya. Banyak. Ayo pasti kalau memang ada yang dari Jogja mau ikut mau ini ya pasti disupport lah. Iya betul. Pasti sekecil apapun itu sebisa mungkin menunjukkan memang dia punya ada potensi dan dia keseriusannya ikut. Iya. Kadang ada orang datang habis itu minta tolong, oh iya mau bawa kopi apa, mau tampil kayak gimana, belum tahu mas. Iya. Beliau nggak punya konsep, cuma tahu mas saya mau ikut kompetisi tolong dilatih. Ya tapi kalau dari nol ya nggak gitu juga. Udah daftar. Benar. Kadang juga kami udah nawarin kayak besok ada event nih JCE gitu ya mas ya, mau ikut nggak? Kami ada ini, kami bisa bantu kopi apa segala macam. Oh iya nanti dikabarin. Tapi ngabarinnya 2 hari sebelum kan kita nggak mesti nggak bisa juga kayak gitu. Makanya kami respect pas Aldi waktu itu datang, dia bilang memang pengen 1 tahun sebelumnya terus bilang pengen juara JCE lagi. Yang waktu itu akhirnya juara gitu kan. Nah itu dia udah 1 tahun mana ya? Sorry. Aldi sekarang di Espresso di Dubai. Oh di Dubai. Dia juara pas Mas Willy datang JCE yang di Ring Road itu.
Oh iya, Dia juara brewer Mas. Itu tiap hari kami datang biasanya jam 8. Dia pasti sebelum itu bisa jam 6, jam 7 dia udah buka sendiri, dia siapin semuanya. Mas Andri Baiki datang jam berapa? Ini udah tak siapin. Kalau mau sarapan sekalian bawa itu. Waktu itu bukannya Cika yang juara? Cika barista. Aldi Cika di barista. Riki kan juga ikut. Ya benar. Gak menang kan? Gara-gara lupa nyebutin guys. Kalau nyebutin Mas, waktu itu kebetulan. Gimana ya, Ricky Fernandez ini saya udah ada selalu ada sampai. Ini kemarin juga ada Ricky ada, jadi diceritain Bisma kemarin di regional finalnya, terus kayak bahasanya kan. Selalu hunting hebat kok Mas kalau dia itu. Masa teknikalnya apa? Cleaning steamboat 0. Konsistensi tamping apa? 0. Oh ini kayak barista acara Ricky. Ya begitulah Mas. Ya nggak apa-apa gini loh, karena dia kan belajar. Ricky ini udah termasuk orang yang dikenal, ya kan. Makanya kalau bikin kesalahan bakal diungkap mungkin. Kecuali lu bukan siapa-siapa ya orang mungkin nggak notice. Karena akan dibahas terus. Iya, apalagi kamu Ricky kan kenal sama semuanya, ya. Ya kamu akan diledekin terus gitu. Jadi begitu mungkin perbedaannya kalau aku resume ya Mas antara Aldi dengan beberapa orang yang meminta untuk kami bantu adalah Aldi itu punya kesadaran bahwa I want this, aku yang meminta maka aku yang harus berusaha lebih. Nah kalau yang belakangan kayak kami yang ayo kamu katanya mau diskon apa ya, pada akhirnya kan kami memilih untuk udah monggo terserah gitu. Sama saya dulu juga ketika coaching di Jakarta ya ada yang beberapa teman itu ya saya lebih tergantung mereka. Mereka kapan butuhnya, bukan berarti kita yang harus nge-push mereka. Nah ketika kita udah datang, oke di-push nih, ayo latihan ini, kita masuk ke ini. Terus, oh iya gua ngerti, udah ntar aja gua latihan sendiri. Oh ya udah. Betul. Sementara Cika dulu ke aku gampang ininya, maksudnya dia penerimaannya cepat, langsung jadi. Sekarang di mana sih Cika itu? Cika itu udah bermuda. Oh di Jakarta? Enggak, di Jogja. Di Jogja ada bermuda. Sama nggak sama yang di Jakarta? Jakarta ada. Dulu di Jakarta ada bermuda. Bermuda ada di Jakarta. Kalau kami tahunya di Ponti. Bermuda dia ada. Seingat aku bermuda deh namanya. Bermuda pakai logonya segitiga gitu. Iya nggak sih? Iya. Sama merah kan ya? Kalau nggak salah. Nggak tahu kalau dulu lupa sih. Dulu ada di Cinta sama ada di Pik dulu bermuda. Sama nggak ya? Nggak tahu. Ya kalau sama ya mungkin ya hanya kesamaan nama, mungkin beda pemilih. Umum terjadi. Iya umum terjadi. Sidewalk dulu juga ada kok di luar pulau waktu itu. Itu ada juga itu Mas. Di luar pulau ada nama sidewalk, ya nggak apa-apa. Terus sekarang juga udah tutup. Terus Mas Andri sekarang tinggal ini bisnis roasted bean aja. Kami roasting dengan aja udah. Saya dengar nanya sama roaster ya. Di Jogja ini sebenarnya siapa sih roaster yang paling bestseller? Oh ya kreator. Oh ya gua juga ya nggak tahu ya. Cuma maksudnya. Tapi dengarnya gitu. Masa kreator ini? Iya. Ini soalnya harganya paling murah. Wah, berarti ini ngacak-ngacak pasar gitu maksudnya. Kalau paling murah sebenarnya. Kalau ngacak-ngacak pasar adalah ada pasar, ada data, ngacak-ngacak harga. Ini kan nggak, kami termasuk memulai. Kami kan awal dari dulu. Jadi kami membuat pasar, yang lain membuat pasar baru. Iya. Dari dulu memang udah murah. Sebenarnya harga brand itu dari dulu sampai sekarang yang brand reguler kami harganya dari sama. Pertama sampai sekarang 2012 sampai sekarang nggak pernah berubah harga nih Mas. Terus dari kami buka 10 tahun itu harga nggak berubah. Ternyata Single masih cukup kan? kok, gitu. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Bentar, tapi nama kreator itu kan belum lama kan? Ya, dari 2012. Sebelumnya makin nama lain. Habis itu nama lainnya Gamilora. Habis itu saya baru tahu kreator itu kan waktu habis Aeropress Prambanan. Ya. Berapa bulan
bulan setelah itu kan Mas Andri ngirim kopi kan ke ini ke BCD sana. Oh kreator dari Mas Andri. Udah lama dari 2012. Banyak orang yang tahu kami tapi nggak tahu kreator, banyak orang tahu kreator tapi ternyata bukan kami dianggapnya. Ya begitulah. Berapa duit sih kalau jual single origin lokal? Perfect. Antara gini. kalau di Tokped aja. Ya, Tokped aja. Tokped itu range harganya antara 50 sampai 60. 50 ya, 45 ada kali. 45. Tapi barangnya nggak ada. Ya, 45. Kalau yang sekarang ada 50. Ini sih 250 atau 200? 200. Tapi 50.000 sampai 60.000. Iya. Ya, 45 sampai. Ya, tadi Ethiopia itu Mas itu loh. Ya, itu 75. Di Tokped 80. Wah gila. Girosri berapa duit ya dia perfect ya? Bisma pusing nih. Sama-sama aja sih Mas. Karena sebenarnya kalau untuk Jogja pasar roastery ini menurut kami tetap kebagi sih. Banyak kan. Jogja Banyak kok masuk Gimana buku? Wah itu Mbak Sari mohon maaf gimana? Itu mesin hidup Kita terus ya. gibahin buku lah. Yang jelas mesin hidup terus. Jadi banyak yang pakai mesinnya, mereka segala macam itu banyak. Oh ini jasa roasting. Jasa roastingnya cukup kenceng juga sih. Jadi kan akhirnya dia jalannya masing-masing lah. Masih buka nggak sih bubuknya? Masih namanya masih bubuk walaupun Yang visualnya futsal tidak itu kan? seperti bubuk. Iya. Masih. Saya kemarin berapa kali lewat sana kok kayak tutup gitu loh. Siang gitu. Iya, benar. Si bukanya itu sebenarnya dari pagi kok masih jam 9. Masa sih ini? Itu nggak pernah tutup kok, orang nggak ada pintunya. Bukan. Mungkin kalau kelihatan rame malam kali ya. Kalau siang memang nggak terlalu rame. Siang ada tapi nggak banyak, tapi lebih ramai di malam. Masih. Legend ya, begitu ya, Mas. Sudah berarti 16 tahun. Wih, Tahun depan Sweet 17. Oh iya? Jadi dia buka dari 2006. 2006. Amazing. Jadi tahun depan kayaknya mungkin perayaannya mau dikasih pita-pitapi. Iya kan Mbak Sari? Iya. Sweet 17, bagi coklat dong. 17 tahun udah panjang. Yang ngurusin Mbak Sari sendiri di situ. Sama Mas Ipan, kakaknya. Sama Ipan ya. Sama Mas Ipan. Legend. Termasuk salah satu yang bertahan lama sih Mas. Tapi kalau Mas Sari sama Mbak itu memang nggak pernah ada kafe ya, nggak ada coffee shop. Belum, baik besok baru buka rencana. Oh iya, Karena ini ada ya. tempat. Karena ada tempat. Ada tempat nganggur ya udahlah gitu. Iya, Buat kita ngumpul-ngumpul. Saya yakin pasti rame sih kalau Dulu Mas tuh, Sari sama Mbak Eci. Ya mudah-mudahan amin. Terus Harapannya sebenarnya orang datang aja kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol, kopi. Ya udah. Ya, udah kan ya pasti jajan lah, nggak cuma ngobrol doang Mas. Iya. Kalau ngobrol doang ngapain? Nggak apa. Ya jangan. Harus jajan dong. Ya. Iya, boleh. Orang kami jualannya cuma kopi ya Mas. Maksudnya pada saat orang datang jajan itu adalah dia butuh sesuatunya, tapi pada saat orang datang itu pengen ngobrol, dia butuh kami, berarti kami belum merasa dibutuhkan gitu aja. Gila ini loh ya. Sehumble itu. Kayak saya datang nggak ngapa-ngapain, nggak beli apa-apa, cuma pengen ngajak ngobrol, nonton podcast aja juga langsung dikasih waktu. Luar biasa. Apalagi itu Mas, orang yang bukan siapa-siapa. Karena saya belum tahu lagi kapan mesti ke Jogja lagi. Karena kan eventnya udah pada habis nih. Iya. Jadi saya mikir ya udahlah sebelum saya pulang podcast dulu lah sama Mbak Eci. Nggak usah ngebahas yang ini dulu berawal karirnya dari mana. Bosan banget ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Yang mau dengerin ya dengerin, yang mau nonton ya silahkan, kalau enggak ya ditonton sendiri. Iya, benar-benar. Buat hiburan kok ya. Kita sama Mas Willy itu malah sering ketemu di Jakarta. Kalau ngomong sering ya. Lebih sering ketemunya di Jakarta. Bahkan kami belum pernah ke Kediri. Belum. Nggak perlu Mas. Nggak dosa sih sebenarnya. Apalagi saya kok udah tutup, nggak perlu. Kalau mau nemuin Mas Willy di Kediri di warung kecil. Kopi. Kan sekarang ganti saya ambil franchise namanya KOPPI. KOPPI. Oh. Jadi kalau nanti nonton podcast saya, itu kita ngambil gambarnya di KOPPI. Oh. Dan belakangnya tulisannya KOPPI. Franchise? Franchise Dari mana? dari Jakarta. Oh di Jakarta. Udah setahun lebih.
Oh, Jadi saya Iya, nggak waktu terlalu ribet gitu. karena waktu itu kan mikirnya saya kan di Jakarta, jadi kan setelah nggak survive tutup, adalah yang biar saya bisa autopilot ya saya ambil franchise saja. lebih gampang buat Di tempat yang sama. Tempat yang sama, jadi cuma renovasi minor terus sudah buka Oh. SOP susuan gitu. Tapi franchise-nya ada kontraknya nggak, Mas? Atau biasanya kalau franchise suka? Sebenarnya sih ada, cuman kan saya special treatment Oh, oke. karena itu punyanya Taufik. Oh. Iya. Itu franchise punya Taufik. Jadi memang niatnya Taufik itu memang bantuin saya. Kalau saya tutup udah lalu pakai aja dulu biar survive lagi dulu. Minimal pegawai bisa jalan lagi. Ya, sebenarnya Kalau ke situ. kepake. Iya. Karena lebih ke belas kasihan sih ke saya. Kasih gitu. Loh, jadi di podcast mana lagi yang kita justru kebalik Tapi namanya kamu- sama hostnya. Kami memulai roastery itu juga atas dasar belas kasihan orang. Tuh iya benar. Kami tuh modalnya minus, Mas. Dulu pasti di top gear itu. Iya. Iya, betul. dipinjemin mesin. Dipinjemin mesin satu. Dipinjemin bin Dipinjemin sama Mas bin sama Indra. Mas Indra. Kayu. Jadi Loh, tapi kalau orangnya di top gear kan bayar. bayar. Iya, tapi Iya, bayarnya cuma setelah laku. Kalau nggak punya green bin kan nggak bisa roasting. Benar, Mas. dan waktu itu Iya. ya karena kan kami memang nggak punya untuk itu gitu. Bener-bener nggak punya apa-apa. Habis itu udah ada customer teman sama kami, ya udah kamu roasting bikin produk nanti aku yang beli. Jadi udah muternya situ Muternya dulu begitu pertama. dulu. Ya, Atas jadi dasar ya belas Mas Adi. kasihan. Mas Adi ya betul. Mas, tapi ngapain lu ngasih ini nggak bayar? Kok Oh, mulai bayar, bayar, mohon maaf. Kalau kami bayar, itu ada yang belum dibayar sampai sekarang. Ada, kalau kami bayar. Kalau kami bayar. Bayar tapi setelah laku ya. Dulu ya, Iya. Jadi dipermudah ya. Dipermudah, tapi sih sudah mulai istilahnya Udah besar. keuangannya lancar. Kami rutin. Oh berarti Mas Habib juga nggak mulia-mulia banget lah, masih bisnis juga. Masih dia tetap mulia, Mas. Itu ada yang sama roasting di situ nggak bayar loh. Sampai sekarang nggak dibayar. Karena orangnya nggak bayar. Nggak ada ibu. Orangnya nggak mau bayar. Baik hati memang Mas Adi. Tapi masih jalan nggak sih takdirnya di Tapi pom bensin kebetulan itu? tutup. Oh udah tutup. Kenapa? Malas ngurusin orang lain pinjam Mas plastik. Abinya ini ada tempat lain yang diurusin. Iya. Oh dia bukan apa? Bukan buka sih Mas, jadi lebih ke Mengelola lah ya, mengelola. Mengelola. Dia suatu tempat, ada kelas, ada coffee shop, Hmm. ada roastery, Roastery. kayak gitu. Jadi dia bisa lebih Resto juga berkreasi ya. lah kayak gitu. Punyanya dia sendiri. Enggak. Enggak ada pemodal. Habis itu yang Bantu di Top Gear sampai yang dulu di Top Gear, ini nggak ada penghabisan, ikut itu sama kami sekarang di sini. Oh. Lah, kasihan, Mas. Tinggal tempat. Iya. Itu padahal dari Top Gear itu ya dia cukup membantu banyak sekali roster-roster untuk memulai benar. di Jogja ya. Benar, Luar Mas. biasa ya Top Gear ya. itu sebenarnya waktu itu sebelum closing, sebelum tutup itu ya akhirnya pada ngumpul Mas di sana. Jadi kayak Oh, penutupan mengingat ya. lagi Hmm. sebenarnya kan itu tempat menyatukan semuanya Mas. Iya. Dan Jadi sekarang mana-mana. sekarang ada bubuk, orang juga belajar Dulu orang di mau situ. jualan roster bin, nggak punya mesin roasting ke situ. Iya. Bahkan dodendron. Iya, kan, aku tambah nah, mesin di situ benar. yang ngakunya katanya dia beli mesin roasting sama saya cerita tuh, iya kita beli apa mesinnya properti baik mesin ini Mas Abi. Itu Aku dihapus ya sampai Mas Dan. Tak tanyain terus yang ngajarin roasting dulu waktu itu siapa yang datang ke sini? Oh itu kita nggak bisa cerita. Wah, sangat aja ternyata roastingnya numpang. ya Tapi Mas Dan juga ini ya sekarang udah rame ya kopinya dia ya. Dan dari dulu lah. Dari dulu. Ya, Maksudnya dia udah nggak terlalu aktif di kopi, udah tinggal menikmati Sama sih, tapi nggak ketemu dia lah. udah terakhir ketemu tuh di mana ya kita? Acara, ada acara di situ, acara kopi terus Ada ketemu acara dia. kopi, ada Mas Don. Kayaknya emang lagi nggak banyak beredar sih Mas. Dan itu ya itu salah satu yang campaign ngopi pagi. Ngopi pagi Iya. ya, dan termasuk pelopor lah kalau di Jogja pelopor. Di mana dulu coffee shop Jogja bukanya jam Iya. 1, jam 2. Iya. Kayak gitu. Sana buka pagi dan murah. Dia 10.000-an. breaking the rules ya kan. Ngopi Betul. pagi, yuk ngopi pagi, hashtag Terus gitu kan. aja. Betul di Twitter kan dulu. Dan sampai kejadian akhirnya ya nggak tahu ya, tapi beberapa kali aku berapa kali ke tempat beliau pagi rame
Habis itu momennya agak sepi. Tapi berhasil. Tapi berhasil, yang lain kopi itu berhasil. Itu dia juga sempat ngajarin saya waktu itu, kan sempat ngobrol sama dia soal branding. Dan tadi kenapa kok ganti nama ya? Ternyata memang nama itu segitu pentingnya. Jadi dia dulu branding kopi hitam itu nggak terlalu jalan. Iya, betul. Begitu dia branding baru dengan strategi baru pakai nama studio kopi itu, wah bisa jadi kalau Setmont berganti menjadi KOPPI itu gimana sih? beda, kalau ini kan franchise. Jadi ikutin tren aja. Kalau trennya nanti kopi susu sudah turun ya, ya harus cari jalan lain. Kayak kemarin Krovel lagi booming ya kita cuan, tapi begitu Krovelnya turun habis lagi. Nyari lagi. Iya, produk tren ya kayak gitu. Iya, benar-benar. Kenapa nggak buka kelas di Kediri? Kita lagi kerjasama juga sih sama salah satu kafe di Kediri. Cuma masih belum jalan karena saya sering bolak-balik keluar kota terus. Tapi kita udah sempat trial di sana. Saya udah bikinin modul, sempat trial buat staff-staffnya sana itu. Cuma tinggal di fixkan aja kapan masih belum. Saya sih pengen aja. Tapi kayaknya kan habis ini udah santai ya Mas, maksudnya agak relax untuk pergi-pergi keluar. Untuk Kan? Relax terus saya, karena kan saya di Kediri pensiun. Udah saya orang pensiun. Mas kalau yang ini saya belum orang Polio banget. Beli anak burung nggak? Enggak. Tanaman. Maksudnya Bukan kan hobi belum saya. competition seasonnya kan sementara break sampai awal tahun ya. Mungkin. Mungkin nunggu Tapi review di lebaran. Kediri ini saya kan lanjutin usaha keluarga udah ada ipar saya yang jalani, terus saya cuma tinggal ngawasin aja, jadi nggak terlalu sibuk juga. Sibuknya sekarang jadi bikin konten kayak gitu, terus kopi ini KOPPI mau diapain lagi gitu. Sebenarnya nggak terlalu bisa diapa-apain ya karena dia franchise. Ya, Tapi saya masih dikasih kebebasan kalau mau bikin apa, tinggal ngomong ke mereka juga masih bisa. Wah, punya kopi. Jadi ya setengah pensiun sih saya di Kediri ini. Jadi kalau makanya kalau ada panggilan-panggilan, mau ngejuri sini nggak? Oke. Siap, berangkat. Transport hotel, oke. Ya begitu lah. Ya oke, kita balik lagi nih. Kita mau sebelum penutupan ini terakhir, kita mau membahas lagi sedikit tentang juri ini. Ya. Jadi juri itu sebetulnya perlu dibayar nggak sih Mas? Mbak? Kalau kami jujur, beneran ya Mas, ini beneran jujur ya. Aku kalau Mas Andi mungkin hampir sama, tapi dari aku pribadi yang namanya juri itu kan panggilan. Betul. Jadi sukarela sifatnya. Pada saat dimintain tolong untuk menjuri, Betul. ya selama kami bisa, kami akan bilang iya. Mungkin kalau di luar kota paling requestnya akomodasi. Untuk fee itu sebenarnya nggak mandatory. Karena kan sifatnya sukarela ya Mas. Kayak aku pikir yang namanya orang bikin event itu kan pasti dibebani dengan keuangan. Betul. Mereka sudah banyak expense, and then mereka harus mengundang juri. Apa iya masih harus dibayar? Kalau memang mereka masih ada spare, it's okay. Tapi kalau enggak ya, jujur sampai sekarang pada saat saya ditanyain mau dibayar berapa Mbak, jujur aku nggak suka. Nggak bisa ya. Iya. Malah nggak suka. Jadi ya udah, yang penting acaranya jalan dulu. Kalaupun memang masih ada, monggo. Kalau enggak kayak gitu sih. Apalagi yang ngajakin kita kebanyakan itu udah mengenal kita dan kita udah mengenal. Nah itu akan lebih yang kayak ini lagi. Bahkan sampai gini, pada saat kami diajak gini, biasanya orang Mas kami rencana bikin event nih, eventnya ini. Yang kami bahas duluan adalah bukan partisipasi kami sebagai juri, tapi gimana acara ini bisa kami kasih masukan berdasarkan pengalaman kami ikut acara atau bikin acara. Jadi itu dulu, habis itu ya wis sama sekalian nanti minta sebagai juri aman. Sering-sering kayak gitu, makanya kami jarang kayak diminta jadi juri habis itu nggak mau tahu acaranya apa, yang penting datang aja ngejuri enggak. Tapi kami harus tahu dulu acaranya apa, butuh dibantu apa, bahkan kalaupun alat ada yang bisa kami pinjamkan, kami bawain. Kopi gimana nanti kalau semua biasa ada throwdown apa gitu. Kopi udah ada belum? Kalau belum ada nanti terus ini ada kopi-kopi enak lah, kopi-kopi mahal nih buat final nih, kalau mau dipakai pakai gitu. Jadi lebih ke situ ya pada saat malah dikasih kopi.
Pada saat diminta bantuan, orang ngomongnya kan minta tolong bantuan, itu sebisa mungkin ya kita membantu, bukan merepotkan. Itu sih ini utamanya. Saya sih setuju sih Pak ya. Saya setuju, tapi dulu. Ini kalau saya pribadi Ya, boleh. Saya dulu juga begitu. Prinsip saya pun juga begitu. Jadi saya kan juga pernah bikin podcast di YouTube tentang jadi juri itu kayak gimana sih. Nah itu sempat saya singgung, saya sendiri pribadi. Tapi makin ke sini, itu saya udah mulai berubah. Karena apa? Karena saya melihat ada beberapa penyelenggara ini yang memang dia akhirnya memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya dia dapat budget, dapat sponsor gede, tapi dia mau menghemat budgetnya. Dia tahu ada beberapa juri yang mau sukarela kayak gitu. Dan akhirnya dia ini saya jengkel ini kadang mereka kurang mengapresiasi kita. Jadi ya pokoknya udah pokoknya jadi juri gini terus cuma dikasih makan, kasih apa. Iya, jadi kayak apresiasinya kurang dan saya malas sama yang kayak gitu. Kecuali kalau yang kayak yang dibilang tadi teman-teman sendiri nih openingan kafe, Mas, gua mau bikin acara kayak gini, mau nggak tuh? Oke, gitu. Terus nanti fee-nya gimana? Alah, kocok dewe terserah. Pokoknya sebenarnya transportnya cover kabel. Pokoknya intinya jangan sampai kita kesana justru malah boncos. Intinya nggak boncos, terus kita support. Masalah nanti kalau ada lebih mau dikasih buat orang satu ya, thank you. Alasan kami makanya kami jarang mengiyakan kalau kami nggak kenal. Iya. Kecuali event yang memang di sana ada juri yang memang ngajakin lagi. Jadi kita nggak kenal penyelenggaranya, tapi ada juri lain yang kita dibantu. Nah itu oke. Tapi kalau penyelenggaranya dan juri lainnya belum ada, baru minta ke kami nggak kenal, itu agak susah. Ya, makanya saya kalau nggak yang dekat-dekat banget, yang nggak ini, ya udah profesional aja gitu. Lu butuh ini berapa maksudnya sekian gitu. Mau kita diskusi dulu ya dengan tim, oke. Karena kami justru nggak dipanggil itu bukan dari situ. Iya. Dari itu bukan dari situ. Saya pun juga merasa gitu. Cuma saya nggak mau daripada nih gini. Udah mencuri, ini terus capek kan? Mencuri capek, apalagi brewers ya kan? Mencuri brewers. Udah kebas malamnya nggak bisa tidur dan minum kopi terus besok pagi lagi ngejut lagi capek terus setelah itu kan nggak ngerasa dia appreciate sama mereka pasti jengkel. Makanya lebih baik profesional aja gitu. Udah lu nggak kenal kita teman profesional lu minta betul kita ngejurin oke rate sekian ya gua capek lu bayar selesai gitu kalau saya sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih mas. Jadi emang kita lebih selektif ya sama event-event karena nggak apa ya. Ya banyak event yang akhirnya kayak kemarin udah banyak lalala ternyata kecil gitu. Kayak gitu. Jadi beberapa event memang ada beberapa yang nggak bisa dipertanggung. Tapi itu selektif. Ya memang harus selektif. Ya kita pun juga ada omongan asal tiap semua event kita iya gitu ya. Kita juga nggak melacur itu juga. Benar. Tapi Mas Willy juga pasti sering dapat omongan kan maksud pada saat orang ngajakin Mas Willy ngejuli, habis itu orang itu ngejulitin hal lain tentang juri, maksudnya minta ini kok begini. Itu satu, habis itu ada juri juga. Iya, ada juri juga jadi dari juri lain. Bahkan kami juga sebetulnya ada yang ngejulitin kami karena kami sukarela seperti itu. Wah kalau kayak gini ya rusak profesi juri kayak gitu. Nah, sejak kapan profesi juri itu terkenal dengan komersilnya? Enggak. Justru kalian kebalik. Justru dulu itu nggak ada yang dibayar. Betul. Bayar yang ada mas. Iya. Dulu apa nasional. Jadi juri kok itu. Iya. Cuma ya gitu. Saya kurang setujunya ya penyelenggara. Iya. Nakal-nakal. Iya. Memanfaatkan itu sih. Ya maksudnya sejauh ini sih. Tapi kalau kita jauh dari itu lah. Kalau memang ada yang menganggap juri ini sebagai profesi dan memang harus ada rekes seperti itu, saya sih juga kurang setuju juga sih. Karena ya, mana ya? Ya tapi tiap orang mungkin beda-beda kali ya. Iya, benar. Mungkin kita punya prinsip seperti ini, pandangan seperti ini ya ada juri lain yang nggak Iya. setuju. Kita udah belajar karena kita ngeluarin duit ke luar negeri juga, juri mana-mana.
tapi terus kemudian kita ngejuri nggak dibayar, enak. Sebenarnya pada akhirnya sih kalau aku ini sih Mas, apapun dan bagaimanapun apresiasinya kan yang penting kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Betul. Jadi pada saat kita sudah memutuskan untuk dibikin di situ, ya whatever the case, ya aku pikir ya sebaiknya dilakukan dengan seperti itu. Yang penting ketika kita ngejuri, kita terima fee, itu adalah fee untuk menggantikan kita secara profesional. Iya, betul. Kelelahan kita, tapi bukan itu berarti bisa membayar cara penilaian kita. Iya, Setuju. Kalau itu setuju, sangat setuju. Betul. Mbak, ini ada tambahan fee, nanti tolong nilainya yang peserta ini. Mas, kayak gitu terus. Belum pernah sih, Benar. cuma saya nggak pernah tahu juga ya, cuma kata sih ada di beberapa daerah yang sama begitu. Pengen tahu sih, pengen ngerasain. Saya juga penasaran nih, nggak ada ya? Kalau ada, nanti kalau ada tak ceritain Mas. Tapi itu dulu saya pernah ngalamin itu waktu zaman saya belum main kopi, kan saya kerja di dealer Suzuki dan motor kan. Waktu itu ada bikin acara ini, waktu itu Suzuki motor launching motor Arasi kalau nggak salah. Oke. Bukan Arasi Don Guri ya. Mas Aras. Bukan Arasi, motor Arasi. Nah itu bikin acara mewarnai untuk anak-anak. Nah itu lomba gitu anak-anak semua itu. Jadi ada pendaftaran, nanti ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah, saya kebetulan bagian ngurusi, saya nyari juri-jurinya, teman-teman dari Dewan Kesenian, dari pokoknya yang orang seni lah itu juri. Itu ada loh orang tua yang nyamperin kita ngasih duit. Buat biar anaknya juara. Biar anaknya juara. Oh. Pak, tolong Pak, anak saya ini soalnya supaya dia lebih percaya diri, lebih ini soalnya anaknya minder, gitu. Wah ya nggak bisa, nggak gitu. Kalau dulu saya pas ngelatih bola itu kami terima Mas. Oh ya? Iya, seleksi gitu kan. Yang main 11 orang, seleksi 22 orang. Habis itu ya udah slot kayak gitu kita buka 4 atau 5. Kami terima, tapi nanti dia nggak main. Oh gitu. Jadi lolos seleksi tapi nggak main. Nah terus ngapain? Ya, Ya dia udah dapat lolos duit. seleksi Mas. Dia lolos seleksi, kami dapat duit. Iya, dia ambil duit. Caranya dia apa? Kepengennya dia ada, kepengennya kami juga tetap tidak menodai sitting ini. Gitu ya. Ya. Dianggapnya win-win solution Iya. ya. Kalau saya dulu kan karena dulu saya pegang sebagai after sales manager ya saya nggak mau. Paling gue jaga image kok. Nggak bisa. Terus kepala cabangnya juga dideketin. Pak aja dia mau ngasih duit. Jangan lo ya. Belum bisa. Iya. Kalau cabang itu lebih banyak Daripada yang mau dikasih. Iya. Jadi dealer kan udah tercukupi. Ya semoga pada istiqomah. Sebenarnya yang penting kan mereka berdedikasi sama profesi juri. Sebenarnya kalau dibilang profesi, aku sih belum bisa bilang profesi ya. Iya, Ini kan juga panggilan. merasa itu sebuah profesi Iya, kok. ini kan panggilan untuk istilahnya kita membantu. Iya, membantu. Walaupun dengan nanti akhirnya ada apresiasi dari penyelenggara Iya, buat kita, iya. apapun bentuknya. Betul, karena kalau profesi, mungkin kalau profesi wasit, ya di pertandingan-pertandingan memang Iya, ada. memang. Tapi kalau juri kopi itu kayaknya susah sih. Iya. Aku sih juga belum melihat itu jadi suatu profesi. Ya, Ya, tapi nggak apa-apa kalau ada orang yang profesinya sebagai juri. Iya, iya. Apa? Mungkin kalau emang profesinya juri dia juga ya kayak Ya, gitu. yang penting penilaian semua tetap fair. Iya betul, seperti itu. Peraturan, Betul. mengikuti judges code of conduct, Iya. di mana kita harus respect dengan semuanya, respect dengan peserta, respect dengan juri sesama juri, juga gitu, panitia penyelenggara. Gitu. So mudah-mudahan kompetisi kopi makin lebih keren lagi berikutnya. Amin. Terus teman-teman di Jogja kalau ada yang butuh buat pelatihan yang memang mau kompetisi kalian ini punya mereka berdua tolong dimanfaatkan dengan baik. ya. Kami terbuka Iya. gratis, Terbuka. serius. Silakan manfaatkan. Kalau jajannya maaf ya. Kalau kami mau ya. Di Jakarta itu coaching tuh mahal loh gitu. Tapi kami nilai Mas, nggak semuanya. Enggak, iya. Pokoknya di Bahkan di- Pademangan lah ya. Iya. Luar biasa.
Oke, sukses terus ya. Terima kasih Mas Billy, Sama-sama, Mas sehat Billy. selalu. Saya sebenarnya masih pengen ngobrol lagi, cuman saya juga mesti nyetir pulang ke Kediri perjalanan Malam ini? Malam ini. Malam ini sendiri lagi ya Mas? Udah biasa. Oh ya, oke, baiklah. Mampir Kelacak dulu deh. Enggak lah. Biar kuat. Biar ngantuk malah nanti. Oh gitu. Ngantuk. Oh. Kita langsung jos. Kalau mau butuh makan ya bisa tinggal mampir rest Lewat area. tol berarti? Ya, lewat tol. Sendiri Mas. Iya. Oh, Kita leading pes sendiri. Ya nggak Oke. sendiri lah, ada suara penyiar dari radio mungkin itu. Ada dan nanti lah dengerin podcast apa hari. Podcastnya Fakri. Oke ya, oke kita Thank you, tutup ya. Terima kasih Terima kasih ya. banyak udah mau mampir. Udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Masuk Terima kasih. ke Terima Nanti kita kabarin kalau udah launching, Ya. udah tayang ya. Siap. Terima kasih. Oke, let's go this. Thank you guys udah mau menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam no Cincong. cincong.